No, I'm not homeless. I'm just houseless. Seorang wanita bernama Feren, kehilangan pekerjaannya setelah pabrik papan gipsum di kotanya tutup. Dia memutuskan untuk menjual sebagian besar harta miliknya dan menggunakan hasilnya untuk membeli sebuah van. Feren memeluk teman lamanya untuk mengucapkan selamat tinggal dan memulai perjalanannya. Dia berharap bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Pada malam hari, Feren singgah di sebuah hotel, mengatakan bahwa perusahaan, Amazon, seharusnya telah memesankan kamar untuknya. Namun, dia tetap memutuskan untuk bermalam di dalam van. Feren segera mendapat pekerjaan di pusat penyortiran Amazon. Saat istirahat, dia mengenal rekan-rekannya. Feren masih tinggal di mobil van-nya, jadi dia harus mencuci pakaiannya di laundry. Belakangan, dia mengeluh kepada teman barunya Linda bahwa pemilik van sebelumnya tidur di lantai, jadi tidak ada tempat tidur di sini. Hal paling berharga yang mengingatkannya pada orang yang dicintainya, dibawa wanita itu bersamanya. Dia menamai van-nya, The Fortress. Belakangan, di toko, seorang kenalan lama dengan anak-anaknya bertemu Feren. Mengetahui bahwa dia masih tinggal di dalam mobil van, wanita itu menawarkan untuk mengizinkannya tinggal bersama mereka, tetapi Feren mengatakan tidak apa-apa. Wanita itu menetap di rumah mobilnya dan mendekorasinya untuk Natal. Malam itu, Linda memberitahunya bahwa pada tahun 2008, dia kehilangan pekerjaan dan ingin meninggalkan kehidupan ini secara sukarela. Namun yang menghentikannya adalah tidak ada orang yang merawat hewan peliharaannya. Saat Linda hampir berusia 62 tahun, dia telah membesarkan 2 orang putri. Seperti Feren, Linda memutuskan untuk tinggal di mobil van karena lebih murah dan memungkinkan untuk bepergian. Di internet, Feren mengetahui tentang kamp calon pengembara yang didirikan oleh Robert. Dia membangun kamp tepat di lahan publik di Arizona. Linda menyarankan dia pergi ke sana bersama-sama, tapi Feren ragu itu ide yang bagus. Pada siang hari, dia masih bekerja di pusat penyortiran, dan sisanya dihabiskan di dalam mobil van. Feren punya waktu kurang dari seminggu untuk bekerja, jadi dia harus mencari pekerjaan baru. Seorang pegawai pusat pekerjaan menyarankan dia untuk pergi ke selatan karena hampir tidak ada pekerjaan di negara bagian ini. Tapi Feren ingin mencoba lagi. Di kantor ketenagakerjaan, perempuan tersebut menjelaskan bahwa pabrik tempatnya bekerja telah tutup. Suaminya adalah seorang penambang. Pekerja sosial tersebut mengatakan, sayangnya sangat sulit mencari pekerjaan bagi para lansia. Di luar semakin dingin. Rahel, manajer pompa bensin di sebelah tempat van Feren diparkir, menasihatinya untuk pergi ke gereja di mana para tunawisma disediakan tempat berlindung, tetapi Feren meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Pada malam hari, wanita tersebut tidak bisa tidur karena kedinginan, namun keesokan harinya dia melanjutkan perjalanannya, menuju ke selatan ke kamp pengembara yang sama. Di sini dia bertemu Linda, yang sangat senang melihatnya. Bob, pendiri kamp tersebut, menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk menyatukan orang-orang yang tidak memiliki rumah agar mereka bisa saling menjaga. Sore harinya, di sekitar api unggun, Feren bertemu dengan beberapa orang. Salah satu pria adalah seorang veteran Vietnam yang menderita gangguan stres pasca trauma. Dia meninggalkan rumahnya untuk menjauh dari keramaian. Salah satu wanita kehilangan orang tuanya dan memulai perjalanan penyembuhannya 2,5 tahun lalu. Masing-masing orang ini mempunyai kisah uniknya masing-masing. Ternyata Feren telah kehilangan suaminya. Bob meyakinkannya bahwa setelah dia terhubung dengan alam, hidupnya akan berubah total. Jalan adalah tempat di mana setiap orang dapat menemukan kedamaian. Mengikuti saran Bob, Feren memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Bob memperkenalkan kiat-kiat kehidupan bagi para pelancong yang menjalani gaya hidup nomaden. Suatu hari Feren bertemu Dave. Mereka mengobrol menyenangkan, setelah itu Feren dan teman-temannya pergi ke pameran van. Ada banyak pilihan bagus, tetapi harga van ini kemungkinan besar sangat mahal. Di malam hari, orang-orang di api unggun bernyanyi, kemudian mengadakan disko dan bersenang-senang. Dave mengajak Feren menari. Dia malu tapi setuju. Feren merapikan van-nya. Di kamp tersebut, dia mempelajari prinsip-prinsip dasar kemandirian dan kelangsungan hidup di jalan. Suatu kali dalam perjalanan, bannya kempes. Dia meminta bantuan seorang wanita bernama Swanky, yang menuduhnya ceroboh. Menurut Swanky, mustahil melakukan perjalanan di gurun pasir tanpa ban serep dan barang-barang penting.
Swanky membantu Feren mengganti ban dan menyarankannya untuk mengecat ulang van tersebut. Namun, Feren tidak mengerti mengapa hal ini perlu. Swanky punya banyak barang, jadi dia memposting postingan di Facebook untuk memberikan segala sesuatu yang tidak perlu. Suatu hari Swanky merasa sakit. Feren membantunya duduk dan membawakan air untuknya. Wanita itu semakin parah. Ternyata Swanky mengidap kanker, dan hidupnya hanya tinggal 7-8 bulan lagi. Wanita itu ingin sampai ke Alaska, yang memiliki banyak kenangan untuknya. Swanky akan segera berusia 75 tahun, dan dia yakin dia telah memiliki kehidupan yang baik. Di malam hari, para wanita mengagumi matahari terbenam, dan keesokan harinya Swanky membagikan barang-barangnya. Di malam hari, Feren melihat foto-foto kenangan. Dia sangat merindukan suaminya. Suatu hari Feren memberitahu Swanky bahwa suaminya menghabiskan beberapa bulan terakhirnya di rumah sakit. Dia sakit parah, tidak ada yang bisa dilakukan dokter. Segera, Swanky pergi dan Feren tinggal di kamp, menikmati alam dan merasakan kedamaian dalam jiwanya. Dia melanjutkan perjalanannya. Feren menggunakan toilet umum untuk mencuci dan merapikan dirinya. Akhirnya, dia mendapatkan pekerjaan sebagai administrator perkemahan di Cedar Pass, di Taman Nasional, di mana dia bertemu Dev lagi. Feren dan Linda membersihkan lokasi perkemahan dan bertemu orang-orang baru, beberapa di antaranya bepergian bersama keluarga mereka. Para wanita menemukan kesenangan dalam hal-hal sehari-hari. Suatu hari mereka mengikuti tur yang dipimpin Dev. Itu adalah tempat yang sangat indah, seolah membeku dalam waktu. Sore harinya, teman-teman minum di bar dan berdiskusi berbagai topik. Segera, Feren mengucapkan selamat tinggal kepada Linda, yang menjadi teman dekatnya. Wanita itu bermaksud melanjutkan perjalanannya, seperti yang dilakukan setiap pengembara, cepat atau lambat. Dev mencoba membujuk Feren untuk berhenti merokok, tapi Feren bilang dia tidak mengerti maksudnya. Semut telah memenuhi mobil van-nya, jadi dia memilah-milah barang-barangnya. Dev mengajukan diri untuk membantunya dan secara tidak sengaja memecahkan satu set teh yang diberikan ayah Feren, yang sangat penting baginya. Tentu saja Feren kesal. Pada malam hari, dia mencoba merekatkan kembali pecahan-pecahan tersebut, dan pada siang hari, dia bekerja seperti biasa. Suatu hari, Dev merasa sangat tidak enak badan. Feren merawatnya dan kemudian pergi ke rumah sakit, tempat dia menjalani operasi. Ternyata Dev menderita penyakit kolitis ulcerativa. Saat mengunjungi temannya di rumah sakit, Feren bercerita tentang rencananya untuk pergi ke Nebraska suatu hari nanti. Ketika Dev pulih, dia dan Feren mendapat pekerjaan di sebuah restoran di South Dakota. Feren menghabiskan lebih banyak waktu bersama Dev, mendapatkan kesan hidup yang baru, alam membantu keduanya mengatasi trauma mental mereka. Di malam hari, para sahabat bersama wisatawan lainnya memandang ke langit melalui teleskop. Feren merasa luar biasa bahwa cahaya dari banyak bintang yang mati jutaan tahun yang lalu baru saja mencapai bumi. Suatu ketika, seorang putra dewasa Dev Peter datang ke restoran, mencari ayahnya kemana-mana. Ternyata dulu Dev adalah seorang pecandu alkohol. Selama ini, Peter memiliki seorang putra. Dev mengaku kepada Feren bahwa ia ingin bersama keluarganya, namun ia takut kembali ke kebiasaan lamanya. Feren menasihatinya untuk kembali kepada orang-orang yang disayanginya. Dev menyarankan agar Feren ikut dengannya, tapi dia menolak. Sebelum berangkat, Dev meninggalkan catatan berisi alamatnya agar dia bisa mengunjunginya. Kehidupan Feren berlanjut seperti biasa. Selang beberapa waktu, ia pindah ke tempat baru dan mendapat pekerjaan di pabrik pengolahan gula bit. Terkadang Feren merasa kesepian. Suatu hari dia menerima pesan dari Swanky, yang menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya sendirian dengan alam. Saat yang sangat ditakutkan Feren telah tiba. Mobil van-nya rusak, dan biaya perbaikannya sangat mahal. Mekanik di bengkel mobil mengatakan akan lebih mudah membeli van baru, tapi Feren tidak mampu membelinya. Feren tidak punya pilihan selain menelepon adiknya Dolly dan meminta uang. Dia naik bus ke California dan tiba di rumah saudara perempuannya. Feren, Dolly, dan teman-temannya sedang piknik. Semua orang mendiskusikan topik-topik kosong yang tidak lagi diminati Feren. Rasanya aneh baginya bahwa semua orang ini menginvestasikan seluruh tabungannya di real estate, menetap di satu tempat. Sore harinya, Dolly memberi adiknya sebuah amplop berisi uang dan menawarkan untuk tinggal bersamanya, tetapi Feren mengatakan dia sudah terbiasa dengan gaya hidupnya saat ini. Keesokan paginya,
Sambil mengucapkan selamat tinggal pada Dolly, Feren pergi. Suatu kali, dia melihat pria di dekat api unggun yang dia temui sebelumnya di Taman Nasional. Dia bercerita tentang pacarnya, kepada siapa dia terus-menerus menulis surat. Feren teringat kata-kata janji pernikahannya kepada sang suami. Malam itu, dia melihat foto-foto lama, menikmati nostalgia. Feren melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, dia memutuskan untuk mengunjungi Dev yang sangat senang melihatnya. Dev memiliki keluarga besar dan ramah. Feren ditampung di ruangan terpisah. Dev mengasuh cucunya dan berkata bahwa dia telah memutuskan untuk berhenti dari kehidupan nomaden dan tinggal bersama keluarganya. Dev menyatakan perasaannya kepada Feren dan menawarinya untuk tinggal di sini selamanya. Mereka memiliki wisma tempat Feren bisa tinggal. Menurut Dev, keluarganya sama sekali tidak keberatan. Pada awalnya, Feren setuju dan membantu keluarga tersebut di pertanian. Mereka memiliki rumah tangga yang besar, jadi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Di malam hari, seluruh keluarga berkumpul mengelilingi meja dan makan malam. Dev bersulang untuk menghormati Feren. Semua orang senang dia memutuskan untuk tinggal. Belakangan, Feren memberitahu istri Peter bahwa dia tidak bisa tinggal di kota itu setelah suaminya meninggal. Selain itu, dia kehilangan pekerjaan, seperti ratusan orang lainnya. Feren sedang mencoba menyesuaikan diri dengan cara hidup barunya. Sekarang dia memiliki atap di atas kepalanya dan orang-orang yang mendukungnya. Di malam hari, Feren tidak bisa tidur dan pergi ke mobil van-nya. Sekarang ini adalah satu-satunya tempat di mana dia merasa benar-benar nyaman. Feren ragu apakah dia membuat keputusan yang tepat untuk tinggal di sini. Dia berjalan melewati semua ruangan di rumah dan pergi tanpa berkata apapun kepada Dev. Kini Feren kembali merasakan elemen aslinya, hanya alam dan kebebasan yang memberinya perasaan tenang. Feren kembali mendapat pekerjaan di fasilitas penyortiran Amazon untuk mendapatkan uang. Dia merayakan tahun baru sendirian, tapi itu tidak mengganggunya sama sekali. Feren segera kembali ke kamp pengembara dan mengetahui bahwa Swanky telah meninggal. Semua pengembara memberi penghormatan atas ingatannya. Keesokan harinya, Feren berbicara dari hati ke hati dengan Bob. Wanita itu tidak pernah mempunyai anak. Ia pun mengaku merindukan ayahnya yang sudah lama tiada. Bob, sebaliknya, bercerita tentang putranya, yang hari ini akan berusia 33 tahun. 5 tahun lalu, dia dengan sukarela meninggalkan kehidupan. Bahkan setelah sekian lama, sulit bagi Bob untuk membicarakannya. Dia merasa bersalah karena tidak menyelamatkan putranya sendiri. Untuk mengenang putranya, Bob memutuskan untuk membantu orang lain. Itu menjadi alasannya untuk hidup. Dalam gaya hidup nomadennya, Bob senang karena dia tidak perlu mengucapkan selamat tinggal selamanya. Di tengah jalan, dia bertemu banyak orang. Bulan atau tahun berlalu, tapi cepat atau lambat dia bertemu orang yang sama lagi. Bob yakin suatu hari nanti dia akan menemukan putranya. Akhirnya Feren memutuskan untuk kembali ke kota tempat tinggalnya bersama suaminya. Dia mengambil keputusan untuk membuang semua barang yang disimpan di gudang teman lamanya selama ini. Feren juga mengunjungi pabrik terbengkalai tempat dia dulu bekerja. Dia tidak bisa menahan air matanya. Setelah itu, Feren datang ke rumah lamanya. Disinilah dia tinggal bersama suaminya selama bertahun-tahun. Itu adalah saat paling membahagiakan dalam hidupnya. Di adegan terakhir, kita melihat Feren berangkat lagi.